البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat fi Mabadi' Ta'alim al-Islam karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizallahu taala wa ra'ah. Hadis yang keempat saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita memasuki hadis yang kelima. Tafadhal barakallahu fikum. Ihsan. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal Abdul Aziz. Ayo, tafadhal. Abdullah. Tafadhal. Abdullah, tafadhal. Tafadhal. Na'am, tafadhal Ibrahim. Na'am, tafadhal Abdurrahman. Tafadhal Isa. نعم تفضل تفضل.
ala qabrihi. Apa? Tasawwuru fihi تفضل. Na'am. Sudah hafal antum? Tafadhal. Kenapa? Tafadhal. Na'am, tafadhal. Inna na'am. Tafadhal. Al-akh. Tafadhal. Sadaqarata wasawwaru na'am. Tafadhal. Antum hafal? Tafadhal. Na'am. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Sudah hafal antum? Tafadhal. Tafadhal. Abdullah.
Faulaika na'am. Antum apa? Tafadhal. Pada karatna Banau na'am barakallahu fikum. Antum hafal? La ba'as. Antum hafal? Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Ahsanta. Apa? Tafadhal. Tahrim bina'il masajid al-qubur. Hadisnya ada enggak? Pasal hadisnya ada. Tafadhal. Yaumul qiyamah. Na'am barakallahu fikum. Tahfidha? Tafadhal. Wasawwaru fihi faulaika. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya barakallahu fikum, halaman yang ke-15, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizallahu ta'ala wa ra'ah, tahrimudz dzabhi li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Yaitu pembahasan yang baru mengenai haramnya melakukan sembelihan untuk selain Allah Ta'ala dalam rangka untuk taqarrub, yaitu mendekatkan diri, dan juga ta'ziman, pengagungan. Jadi haram melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka untuk mendekatkan diri atau pengagungan. Karena yang namanya sembelihan itu murni untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku
dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat hadisnya. An Ali radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man awa muhditha wa la'ana Allah man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslimun. Hadis yang mulia ini dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib kunyahnya Abul Hasan, Abu Husain, terkadang juga digelari dengan Abu Turab, namanya Ali bin Abi Thalib. Adapun barakallahu fikum gelarnya adalah Haidarah. Digelari dengan Haidarah. Jadi gelarnya Ali bin Abi Thalib, barakallahu fikum digelari dengan apa? Haidarah. Karena beliau adalah termasuk apa? Salah satu sahabat yang pandai di dalam memainkan pedang. Sampai-sampai suatu ketika beliau mengatakan, "Samatni ummi Haidarah." Ibuku menamakan diriku dengan apa? Haidarah. Jadi Haidarah digelarin Haidarah kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang pandai dalam memainkan pedang. Naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga memiliki apa? Dua putra yang dikenal dengan pemimpin para pemuda penduduk surga, yaitu Hasan dan Husain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah an yusliha bainal fi'atain al-'azimatain minal mu'minin atau minal muslimin." Artinya sesungguhnya pada cucuku ini ada sayyid, yaitu maksudnya adalah pemimpin. Barakallahu fikum, yaitu pemimpin penduduk surga dari kalangan para pemuda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab cucuku ini nanti maksudnya adalah Hasan, bisa mendamaikan antara dua kelompok yang berselisih. Karena saat itu dua kelompok besar, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan sempat barakallahu fikum hendak melakukan peperangan. Dikarenakan apa? Barakallahu fikum hidakumullah, fitnah. Namun Allah taala takdirkan untuk didamaikan melalui tangannya Hasan bin Ali. Adapun yang terang-terangan menyebutkan bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hadis yang lain Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut, "Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain kedua-duanya adalah apa? Sayyida syabab ahli jannah, adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Barakallahu fikum, pemimpin para pemuda penduduk surga. Siapa tadi? Julukannya Ali bin Abi Thalib apa? Haidarah. Kenapa? Kemudian istrinya beliau siapa namanya? Siapa namanya istrinya Ali bin Abi Thalib? Antum? Siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan keliru ya. Barakallahu fikum. Kita lihat hadisnya. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bayangkan. Mana ada orang melaknat kedua orang tuanya? Maksudnya di sini orang ini melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang tadi itu yang punya orang tua tadi itu membalas laknatnya. Paham ya? Si A melaknat si B, melaknat orang tuanya. Orang tuamu mal'un misalkan. Akhirnya si B balas, orang tuamu juga mal'un gitu loh. Itu maksudnya. Jadi maksudnya melaknat. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, itu bukan berarti dia melaknat langsung. Bapak, kamu mal'un, Pak. Kamu terlaknat. Ibu, kamu terlaknat. Bukan itu. Maksudnya itu orang ini melaknat kedua orang tua orang lain, sehingga orang lain tentu balas gitu loh. Balas dengan laknatan juga. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala akan melaknat
orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sudah kita lewati pembahasannya pada pertemuan yang telah lalu. Kalau laknat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah taala. Diusir, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau al-laknatu minallah. Adapun kalau laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah doa, mendoakan semoga Allah taala menjauhkan dan mengusir dari rahmatnya. Kalau laknat yang bersumber dari sesama manusia, sesama hamba, si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, itu maknanya adalah as-sabb wa syatm. Hanya sekedar cacian dan makian saja. Itu upayakan nanti bisa membedakannya, jangan sampai gagal faham. Di sini Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Surahnya bentuknya adalah apa? Bentuknya orang tadi melaknat kedua orang tua orang lain, akhirnya orang lain tadi balas laknatnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahum insyaallah ya. Jadi jangan sampai kita mencaci maki kedua orang tua orang lain yang akhirnya orang lain itu balas dengan cacian juga. Itu maksudnya. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini syahidnya. Dan Allah Taala melaknat orang yang menyembelih, melakukan sesembelihan untuk selain Allah, untuk mbah fulan, mbah alan, atau untuk kuburan, untuk pohon yang angker menurut mereka, atau untuk barakallahu fikum dukun, atau untuk tukang sihir, itu semuanya haram. Nah, karena sembelihan itu murni hanya diperuntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, nusuk itu sesembelihan maksudnya. Sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fashalli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukan sesembelihan untuk Rabbmu. Nah, maksudnya bagaimana? Bukan dipersembahkan untuk selain Allah taala. Oleh karena itu orang-orang musyrikun yang mereka mencari pesugihan, kekayaan dengan cara menyembelih ayam, dipersembahkan di dekat kuburan, dipersembahkan kepada pohon beringin, itu semua termasuk ritual yang sangat berbahaya. Terancam apa? Laknat wal iyad billah. Kalau kita lihat berikutnya, wa la'anallahu man awa muhditsa. Dan Allah Taala melaknat orang-orang yang menolong pelaku bid'ah. Muhditsa di sini pelaku bid'ah. Menolong dengan cara melestarikan kebid'ahannya atau melindungi orang-orang yang berbuat apa? Berbuat kejahatan, dia lindungi, itu juga termasuk apa? Terancam dengan laknat. Paham ya? Nah, muhditsa di sini maknanya nanti disebutkan dengan makna dia pembikin perkara bid'ah, dia lindungi. Dia berikan keamanan, bahkan mendukung kebid'ahannya, itu terancam apa? Laknat wal iyad billah. Hati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan laknat yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah taala. Siapa yang ingin seperti itu? Tentunya tidak ada. Naam. Berikutnya, wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Dan Allah Taala melaknat orang yang mengubah batas patokan tanah. Batas bumi itu maksudnya patokan tanah. Nah, barakallahu fikum, biasanya kan ada patok itu ya. Patok tanah, ya, batasan. Misalkan ukurannya ini tanah sebulan, ini tanah sialan. Ada batasan biasanya. Ada patok di situ. Dia ubah biar tanahnya lebih luas, lebih lebar. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang sahih, ancamannya apa? Man akhadha shibran ardan dulman tuwiqahu yaumil qiyamah bisab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dalam keadaan mendolimi, itu nanti dari kiamat akan ditimpakan kepadanya 7 lapis bumi. Satu jengkal, bayangkan sedikit saja. Paham ya? Tapi kalau di kota kan mahal sejengkal, ya enggak? Nah, bisa naik harganya kan? Sejengkal kalikan sekian misalkan. Banyak sekali terkadang orang seperti itu. Wah, ini enggak ada orangnya nih. Patoknya digeser sama dia. Akhirnya tanah dia jadi lebar. Semula 1 hektar jadi 2 hektar. Paham ya? Luas itu loh, intinya apa? Intinya mengubah batasan tanah
patok tanah tadi itu sudah ditentukan, dipastikan ini si fulan, punya si alan, dia ubah. Terkadang caranya macam-macam. Sengaja diubah dengan apa? Patoknya dipindah atau tanahnya diambil sama dia. Karena dia tanahnya mungkin sawahnya di bawah, si fulan di atas. Suatu ketika lagi dia barakallahu fikum mengolah tanah, yang atas tanahnya diambilin. Ada juga model seperti itu. Itu juga termasuk perkara yang haram. Termasuk ancaman apa? Mendapatkan ancaman laknat waliyadzubillah. Kemudian pertanyaannya, apakah laknat itu hanya barakallahu fikum terbatas pada hadis yang kita baca ini saja? Tidak. Hadis yang kita baca ini hanya penyebutan di antaranya saja. Wa illa perkara-perkara perbuatan yang bisa mendatangkan laknat banyak sekali. Bukan hanya ini saja. Di antaranya apa? Di antaranya adalah memakan harta riba. Memberi makan dari harta riba. Menyaksikan transaksi riba. Mencatat transaksi riba. Paham ya? Itu kena ancaman laknat semuanya. La'anallahu man aknam. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Artinya apa? Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba dan yang beri makan harta riba dan yang menyaksikan transaksi riba dan yang mencatat. Sekretarisnya kena laknat. Hati-hati. Tukang parkirnya bagaimana berasa? Dikhawatirkan. Karena tukang parkirnya juga ikut melestarikan di situ, menata motornya, dapat uang dari peserta yang datang ke bank atau yang semisalnya. Jadi aksannya jangan menjadi tukang parkir untuk bank. Sangat berbahaya sekali. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Hati-hati. Karena laknat kalau muncul dari Allah Ta'ala, tentunya apa? Barakallahu fikum, orang tersebut sengsara, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Dijauhkan. Waliyadzubillah. Ada lagi sebab-sebab yang lain yang bisa mendatangkan laknat. Apa di antaranya? Mentato badannya, yang ditato dan yang mentato kena laknat. Paham ya? Kemudian menyambung rambut palsu, yang menyambung rambut palsu dan yang disambung kena laknat. Kemudian yang mengkikir giginya, dirapikan, dihaluskan untuk keindahan. Ingat-ingat, untuk keindahan, biar ganteng, biar cantik, itu haram. Paham ya? Tapi kalau ada hajah karena mungkin giginya tidak rata ketika makan, susah misalkan, ketika bicara enggak keluar ucapannya karena giginya tadi itu, boleh diratakan. Tapi kalau untuk keindahan, biar cantik, biar barakallahu fikum ganteng, itu terkena ancaman laknat. La'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah Ta'ala melaknat barakallahu fikum pentato dan yang ditato. Paham ya? Antum tahu tato enggak antum? Itu kena laknat. Yang mentato dan yang ditato kena laknat, dua-duanya kena. Hati-hati. Kemudian al-wasilah wal mustausilah. Orang yang menyambung rambut palsu kena laknat dan yang disambung juga kena laknat. Maksudnya bagaimana rambut palsu? Biasanya perempuan menggunakan, ya enggak? Biar tambah cantik, tambah indah rambutnya, ditambahi rambut palsu di belakang. Paham ya? Barakallahu fikum. Atau rambut palsu yang banyak yang mereka gunakan untuk apa? Biar tampil indah atau yang semisalnya, haram. Paham ya? Itu termasuk apa? Barakallahu fikum, diancam dengan apa? Laknat tadi itu. Kemudian wal mutafallijatu lil husn. Dan orang-orang yang menambal giginya, memperindah giginya, mengikir giginya, tujuannya apa? Tujuannya untuk keindahan. Allahul musta'an, bukan karena ada faktor yang lain. Itu kena ancaman laknat juga. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa? Terkena ancaman laknat dalam keadaan kita tidak mengetahui perbuatan tersebut ternyata perbuatan yang mendatangkan laknat. Allahul musta'an. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Siapa namanya Imam Muslim? Sudah kita lewati berkali-kali. Siapa namanya Imam Muslim? Antum? Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Pasangannya biasanya Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Ayo. Siapa namanya Imam Bukhari? Muhammad siapa? Ini juga Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Ismail Al-Bukhari. Kita lihat syarahnya bawah itu. Qala asy-syarihu asbahullah, Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizahullah taala wa ra'ah, aslul la'n, asal makna laknat itu adalah at-tardu wal ibtiadu minallah.
Kalau dilengkapi at-tardu wal ibtiad min rahmatillah, yaitu pengusiran dan penjauhan dari Allah taala. Maksud dari apa? Dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Wa minal khalqi, dan laknat kalau muncul dari makhluk, ini penting ini, si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah. Apa maknanya? As-sabbu wa du'a. Sekedar cacian, makian, mendoakan saja. Semoga si fulan itu kena laknat. Maksudnya kena apa? Kena diusir, dijauhkan rahmat Allah taala. Itu hanya doa saja. Kalau orangnya enggak bisa mengusir, karena tergantung dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. La'anallahu man la'ana walidayhi. Kita lihat maknanya apa? Allah taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, abahu wa ummah wa in alaya. Kedua orang tuanya maksudnya bapaknya dan ibunya walaupun tinggi sampai ke atas. Mau kakeknya, neneknya, mbah buyutnya, atau mbah-mbahnya yang atas lagi. Paham ya? Itu terancam apa? Laknat kalau orang ini melaknat orang tua orang lain. Paham maksudnya ya? Nah, bapakmu itu mal'un, ibumu mal'unah katanya. Nah, akhirnya dimarah-marah gitu. Nah, yang dilaknat ini, barakallahu fikum, dibilang bapaknya mal'un, ibunya mal'unah, tadi balas dia. Bapakmu juga mal'un, ibumu juga mal'unah. Akhirnya kan kena, itu maksudnya. Paham ya? Dibalas dengan laknat tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Qila hadza min babit tasabbub. Dikatakan para ulama, hadis ini dalam bab tasabbub. Tasabbub itu menjadikan sebab. Paham ya? Menjadi sebab. Sebab kedua orang tuanya kena laknat, kenapa sebabnya? Sebabnya karena anaknya melaknat kedua orang tua orang lain. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Jadi sebab orang ini kena sebab apa? Orang ini dilaknat karena dia melaknat kedua orang tua orang lain, sehingga orang lain tadi balas gitu loh. Balas melaknat kedua orang tuanya. Paham insyaallah? Tasabbub, sebab. Paham belum? Nah, aslinya kedua orang tuanya enggak kena laknat aslinya. Sebab anaknya inilah akhirnya kedua orang tuanya kena laknat. Lah kenapa? Anaknya ngapain anaknya? Anaknya melaknat kedua orang tua orang lain gitu. Setelah itu orang lain tadi balas. Paham belum? Antum belum paham kan? Alhamdulillah. Sudah paham alhamdulillah ya. Nah, ini mudah sekali nih. Jadi antum pahami baik-baik. Ini namanya bab tasabbub, sebagai sebab. Aslinya kedua orang tuanya enggak kena laknat aslinya. Cuman akhirnya gara-gara anaknya, disebabkan karena anaknya, kedua orang tuanya kena laknat juga. Karena anaknya melaknat kedua orang tua orang lain. Fa inna kullaman la'ana abawai insanin, maka sesungguhnya setiap orang yang melaknat kedua orang tua manusia atau orang lain, fahuwa yal'an aidon abawai al-la'in, maka dia, nah barakallahu fikum, akan melaknat juga kedua orang tua yang melaknat tadi itu. Balas itu bisa istilahnya, ya enggak? Nah biasanya gitu, kalau orang lagi sama-sama kelahi adu mulut itu biasanya sama-sama balas. Bapakmu terlaknat, bapakmu juga iya kok. Ibumu terlaknat, ibumu juga sama aja. Oh itu, jangan sama-sama gitu kan? Nah itu sebabnya. Allahu musta'an. Kita lihat, fa kanal badi'u bi nafsihi yal'an abawai. Maka orang yang mengawali, pertama kali dia mengawali dengan dirinya tadi itu, ternyata dia melaknat kedua orang tuanya. Yang mengawali ini ternyata dia secara tidak langsung melaknat kedua orang tuanya. Karena apa? Dengan sebab yang ngawali ini akhirnya apa? Orang tadi yang, nah barakallahu fikum, yang punya orang tua yang dilaknatan dibalas. Paham ya? Mahum soal ini? Mahum? Paham soal ya? Ayo na barakallahu fikum. Kita lihat. Fa idza istahaqqa man tasabbaba li sabbihi ma'al la'nah fa kaifa halun bashir? Ayo. Sekarang kalau orang yang menjadi sebab saja, maka kata beliau, apabila orang yang menjadi sebab dikarenakan mencaci maki kedua orang tuanya, nah barakallahu fikum, itu mendapat laknat, bagaimana kalau orangnya langsung gitu loh? Maksudnya kalau keadaan orang yang langsung melaknat, Pak, bapak kamu itu terlaknat Pak, langsung dia ngomong itu, lebih parah lagi, paham ya? Lawang dia nggak ngomong langsung aja kena laknat, kalau dia apa? Menjadi sebab. Paham belum? Kata beliau bagus sekali. Fa kaifa halul bashir? Bagaimana keadaan orang yang secara langsung melaknat orang tuanya? Karena sekarang zaman yang penuh dengan apa? Modern itu, banyak orang-orang nakal. Paham ya? Banyak orang-orang nakal berani melaknat orang tuanya gara-gara enggak diberikan motor langsung ngamuk dia. Bapak ini mal'un. Bapak kena laknat.
Ibunya menenangkan, nasihati, dilaknat juga sama anaknya. Berani anaknya ini. Allah musta'an. Itu. Bagus sekali ya, ini perbandingan. Perbandingan maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang menjadi sebab aja kena laknat, apalagi kalau dia melaknat langsung, itu parah lagi. Paham ya? Wa na'am barakallahu fikum. Berikutnya, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih untuk selain Allah taala. Ay taqarraba bidzabhi li ghairillah min al-asnam wa min al-adrihah wa min al-ashjar wal ahjar wal jin wa ghair dzalik. Masyaallah, Allahul musta'an. Maksud daripada menyembelih untuk selain Allah adalah orang yang taqarrub, yaitu mendekatkan diri dengan cara apa? Menyembelih untuk selain Allah taala. Paham ya? Dari kalangan berhala, adrihah, apa itu adrihah? Nah, barakallahu fikum. Berhala-berhala, bangunan-bangunan yang di atas kuburan, dibangun itu adrihah namanya. Biasanya kuburan itu kan seharusnya rata. Seharusnya rata kalau ditinggikan sejengkal saja, tapi dibangun terkadang. Dibangun megah, ada gentengnya, ada atapnya, ada keramiknya. Keramiknya bukan keramik biasa, granit. Paham ya? Kemudian diternit juga. AC-nya enggak usah nanya, dikasih AC juga. Paham ya? Itu sebagian ada seperti itu. Ghulu, berlebihan. Nah, dia menyembelih untuk apa? Dipersembahkan untuk adrihah, bangunan-bangunan tadi itu. Allahul musta'an. Wa minal asyjar, dan juga menyembelih dipersembahkan untuk pohon-pohon. Ada enggak seperti ini? Banyak sekali, apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan apa? Kesyirikan. Mengagungkan pohon. Pohon yang mereka agungkan biasanya pohon apa? Pohon beringin. Jadi pohon beringin udah besar, kemudian sudah kira-kira udah besar lah pokoknya. Itu mereka anggap angker itu. Ada penunggunya katanya. Sehingga ketika lewat pun nunduk-nunduk kepalanya. Paham ya? Takut, khawatir nanti dimarahin sama penunggunya, kualat katanya. Allahul musta'an. Akhirnya dia nyembelih ayam. Dan nyembelih ayam, dimasak ayamnya, dibikin rica-rica gitu ya, lemparkan ke situ. Paham ya? Penunggunya memang ada di balik itu, manusia biasa. Mencari makan tadi itu. Allahul musta'an. Nah, seperti itu ada juga kejadiannya. Maksudnya itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkadang nakut-nakutin bisa juga itu. Kamu kalau lewat sini hati-hati Pak, ini ada penunggunya ini. Jadi kalau Bapak biar selamat, setiap malam Jumat Kliwon nyiapkan rica-rica ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang hitam semuanya. Paham ya? Masak rica-rica, taruh di bawah pohon itu, Pak. Naruhnya malam jam 12 malam, Pak. Wah. Paginya habis insyaallah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya orang ini memang nakut-nakutin tapi dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan cara seperti itu. Mengambil manfaat dengan apa cara? Nah, barakallahu fikum, kesyirikan tadi itu. Allahul musta'an. Wal ahjar, dan juga melakukan sembelihan dipersembahkan untuk batu-batu. Batu besar, biasanya batu besar di gunung-gunung banyak ya. Batu besar dikeramatkan, hati-hati batunya ada penunggunya katanya. Paham ya? Ada jin kura-kura di situ katanya. Allahul musta'an, macam-macam. Istilahnya seperti itu kan, nakut-nakutin orang. Wal jin, langsung ke jinnya. Terkadang jin juga seperti itu ya. Nah, ketika orang sudah punya hubungan dengan jin seperti para tukang sihir, dukun, itu terkadang punya hubungan dengan jin. Nah, syaratnya kalau kamu biar bisa menembus 7 dinding, kamu harus apa? Setiap malam Jumat Kliwon menyembelih apa? Ayam ini, ayam itu, kemudian apa? Darahnya itu dikelilingkan di perempatan jalan. Macam-macam syaratnya. Allah musta'an. Hati-hati. Seperti itu semuanya apa? Termasuk apa? Ritual kesyirikan wal iyad billah. Kena laknat. Kena laknat. Berikutnya, man awa muhditsa. Kemudian juga Allah Taala melaknat orang yang menolong muhditsa. Muhditsa di sini maknanya macam-macam, cuma kita lihat aja. Man awa muhditsa itu orang yang menolong muhditsa. Man nasara janiyan au awah au ajarahu min khasimih. Artinya yaitu orang yang menolong pelaku kriminalitas, pelaku kejahatan. Menolongnya, melindunginya, kemudian apa? Melindunginya dari apa? Dari musuhnya, dari lawannya. Dia lindungi. Paham ya? Dia lindungi dari orang yang mencari dia, misalkan melindungi apa? Perampok, melindungi pembegal, itu juga masuk ya, hati-hati. Ancamannya apa? Laknat tadi itu. Pembegal ya jangan dilindungi. Kalaupun kita melindungi langsung serahkan pada pihak yang berwajib. Melindungi dari apa? Amukan massa misalkan. Boleh. Setelah itu diserahkan pada pihak yang berwajib. Maksudnya melindungi itu kita ikut apa? Ikut situ, dilindungi, ikut makan hartanya misalnya, jangan haram. Paham ya? Hati-hati. Itu makna yang pertama.
Nah, wa hala bainahu wa baina an yaqtas minhu. Dan termasuk orang yang kena ancaman laknat adalah apa? Orang yang menghalang-halangi antara pelaku kriminal tadi dan antara orang yang ingin mengqisasnya. Paham ya? Datang kelompok yang sudah siap mengqisas, orang yang mau diqisas ini malah dilindungi sama orang. Dilindungi sama orang tadi itu, lindungi biar aman, biar enggak dibunuh, biar enggak diqisas. Nah, itu termasuk apa? Orang yang mendapatkan ancaman laknat. Waqila, ada juga yang mengatakan maknanya huwal amru al-muqtada' nafsuh. Maksudnya apa? Maksudnya muhdisan tersebut adalah apa? Adalah maknanya orang yang menolong perkara yang memang dibikin-bikin. Perkara-perkara bid'ah itu sendiri. Paham ya? Nah, ditolong sama dia. Nah, ditolong sama orang yang menolong tadi itu. Jadi pelaku bid'ah ditolong sama dia. Fa idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaihi faqad awah. Maknanya apa? Menolong bisa menolong pelakunya, bisa menolong perbuatan bid'ahnya. Dua-duanya bisa. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Menolong pelakunya, dia tidak apa? Tidak mengingatkan, tidak mengingkari, bahkan apa? Setuju dengan perkara bid'ah yang dia lakukan. Menolong kebid'ahannya, dia enggak apa? Enggak mentahdir dari kebid'ahan tadi. Justru dia melestarikan, mengembangkan, mendakwakan. Itu termasuk menolong kebid'ahannya. Kita lihat sini, fa idza radiya bil bid'ah, apabila orang tersebut ridha dengan perkara bid'ah, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Nah, mengakui atau bahkan setuju sepakat dengan pelakunya, tidak ada pengingkaran di situ, maka sungguh dia telah menolongnya. Paham belum? Ridha dengan perkara bid'ah dan sepakat setuju mengakui pelakunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu pelakunya pun melakukan, dibiarkan saja, tidak ada pengingkaran sama sekali, faqad awah, sungguh dia telah menolongnya. Menolong perkara bid'ah serta pelakunya tadi itu. Allahumma musta'an. Padahal apa? Ancamannya berat ya. Nah, barakallahu fikum, kena laknat wal iyad billah. Bahkan diperintahkan untuk menjauh, jangan dekat-dekat dengan ahlu bid'ah wad dhalal. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, Abu Ishaq dalam kitab Al-I'tisam, al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah adalah jalan menuju as-sunnah. Biar antum selamat, selamat akidahnya, selamat keyakinannya, selamat hatinya. Jangan duduk-duduk dengan apa? Pelaku bid'ah, dengan ahlu bid'ah wad dhalal, dengan hizbiyun, dengan orang-orang yang barakallahu fikum ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Jangan, hindari. Karena beda duduk-duduk dengan duduk. Duduk-duduk itu berteman, setiap hari nongkrong sama mereka, bangga, senang dengan mereka. Kalau duduk sekali dua kali nasihati, lain lagi pembahasannya. Paham ya? Allahumma musta'an, hati-hati. Sampai-sampai al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka itu bisa membuat sakit hati. Hatinya sakit. Sakitnya bagaimana maksudnya? Rusak pemahamannya benar, jadi rancau, bingung, bimbang, stres. Yang benar itu siapa ya? Ana atau dia? Gara-gara apa? Duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu tadi itu. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Bahkan sampai-sampai disebutkan dalam barakallahu fikum ungkapan para ulama mengenai masalah menikahkan anaknya saja. Jangan menikahkan anaknya dengan ahli bid'ah. Karena itu termasuk sebab terputusnya hubungan silaturahmi. Paham ya? Nah, man zawaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan apa? Ahlul bid'ah wad dhalal, sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Karena kalau beda manhaj, beda jalan, biasanya enggak akan akrab dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menantunya hizbi, menantunya mubtadi' misalkan. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, orang tua wanita ini sunni salafi. Biasanya jarang sekali dia akrab. Paham ya? Yang ini lockdown, yang hizbi ini lockdown terus. Sejak awal corona dan sekarang lockdown. Ini yang orang tuanya Masya Allah sunni salafi, di masjid, nggak pernah ketemu, diajak masjid nggak mau. Paham ya? Ada seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, ahlul bid'ah wad dhalal itu banyak sekali. Nah, atau terkadang sebaliknya, menantunya sunni salafi, orang tuanya apa? Hizbi. Nah, orang tuanya hizbi. Alasannya
Menantunya ini awal mulanya alasannya semoga nanti bisa mengajak mertua itu kepada jalan yang benar. Ternyata tidak, susah, sulit, asabiyah, fanatik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum anazah walau tarat. Paham ya? Nah, tetap kambing walaupun terbang gitu loh. Paham ya? Nah, udah tahu itu terbang bilang kambing. Karena fanatik tadi itu tetap guruku, syekhku walaupun keliru. Paham ya? Udah tahu terbang tetap bilang kambing gitu loh. Masya Allah. Asabiyah, fanatik sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya sekali, hati-hati barakallahu fikum. Jadi kalau antum belajar mengambil ilmu dari seorang guru, syekh atau ustaz, jangan sampai terpetik di benak antum asabiyah, fanatik. Ini guru pun paling top sudah, enggak pernah keliru. Paham ya? Kalau bicara benar terus, kalau membaca kitab enggak pernah melenceng, pas terus, i'rabnya, nahwunya, sharafnya, marfu'nya, mansubnya, majrurnya, majzumnya, enggak pernah keliru. Masya Allah. Jangan terlalu muluk-muluk. Jangan terlalu tinggi memuji ustadznya. Paham ya? Kenapa? Karena manusia itu bagaimanapun derajatnya setinggi apapun, selain Nabi dan Rasul, mereka enggak maksum. Tidak maksum dari kesalahan. Terkadang dia Masya Allah baca kitabnya Masya Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Terkadang qala al-mu'allifah juga. Paham ya? Terpeleset itu ada gitu loh. Paham ya? Maksudnya jangan terlalu memuji gurunya itu berlebihan. Ini guru pun enggak pernah keliru dia. Kalau bilang A ya A, B enggak pernah B yang dibilang C, enggak pernah katanya. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati ya, hati-hati. Ini sekedar selingan bahwasanya ahli bid'ah wad dhalal itu sangat berbahaya sekali. Jangan kita mendekat, berteman dengan mereka, apalagi barakallahu fikum senang bangga menyambut dan juga memuji-muji mereka. Allahul musta'an. Berikutnya, manaral ardi, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mengubah barakallahu fikum batasan tanah atau batasan bumi. Batasan bumi itu maksudnya batasan tanah. Kita lihat jam'u manaratin. Jamak dari menara. Kan pembatas patok itu kan bentuknya kayak menara, iya enggak? Barakallahu fikum bentuknya kayak menara. Wahyal alamah maksudnya tanda allati tuj'al baina haddainil jarain. Tanda yang dijadikan antara antara dua pembatas. Barakallahu dua batasan untuk dua tetangga. Paham ya? Biasanya gitu. Tanah si A dan tanah si B kan beda. Tandanya ada patokannya di situ. Itu namanya manarul ard. Tanda itu jangan dihilangkan. Karena dengan tanda itu tahu nanti diukur berapa hektar, ini berapa meter tahu. Tapi kalau tandanya dihilangkan berbahaya. Terjadi pertumpahan darah seperti itu nanti. Kelahi, ribut. Paham ya? Bahkan sampai masuk ke ranah hukum biasanya. Paham ya? Kenapa? Gara-gara tanah tadi itu. Enggak sembarangan, apalagi tanah di kota, mahal harganya. Kalau tanah di gunung sana mungkin murah. Paham ya? Pelosok-pelosok masih murah. 1 meter 3.500 misalkan. Murah kan? Tapi kalau di kota jangan nanya. Ribut sedikit, geser sedikit, shiber, sejengkal aja dah. Harganya lumayan. Paham ya? Sejengkal kali sekian misalkan. Hati-hati ya. Jangan sampai kita barakallahu fikum terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini gara-gara masalah tanah, ribut, saling hajar menghajar, saling ngetabdek, menghizbikan. Antum hizbi. Lah kenapa hizbi? Tanahku diambil. Gara-gara tanah. Allah musta'an. Kita katakan anta zalim. Jangan saling gara-gara tanah hizbikan. Kamu berbuat zalim benar. Ya, jangan sampai ekstrim ya. Jangan sampai ekstrim. Barakallahu fikum. Ekstrim haram, ekstrim halal. Kita lihat sini, bedakan ya. Apa kata beliau sini? Wa taghyiruha an yudkhilaha fi ardih. Cara mengubah patok batas tanah tadi itu, mengubahnya itu dengan cara apa? Orbut orang tersebut memasukkannya di tanahnya. Orang ini, oknum tadi ini, oknum memasukkan tanahnya di bagian tanahnya. Jadi tambah luas. Semula cuma 1000 meter jadi 1500 meter. 500 yang diambil. Karena shiber sejengkal kali sekian. Paham ya? Bisa enggak kira-kira? Yang diambil satu jengkal dikalikan sekian jadi 500 meter itu. Mungkin enggak kira-kira? Mungkin aja ya, yang jelas. Barakallahu fikum itu bentuknya. Maksud mengubah batas tanah, mengubah patok tanah maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang tadi memasukkan barakallahu fikum tanah tadi itu di tanahnya. Atau patokan tadi di tanahnya. Sehingga Sehingga tambah luas, nampak luas atau yang semisalnya. Dibuang patokannya terkadang juga bisa. Allah musta'an. Fa yakunu fi ma'nal ghasib. Maknanya berarti orang ini mengambil tanah orang lain tanpa izin. Ghasab. Paham belum?
Barakallahu fikum. Sudah tahu batasannya, patokannya ada, sertifikatnya pun juga ada, dia berani membuat duplikat, didobel sertifikatnya. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya tanah dia semakin luas. Patoknya pun dipindah ke dia juga. Allahumma musta'an, hati-hati. Gara-gara tanah jangan sampai apa? Terjadi pertumpahan darah. Allahumma musta'an. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'atin. Jangan kamu duduk bersama barakallahu fikum pelaku bid'ah. Jangan duduk bersama siapa? Pelaku bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaika la'nah. Karena sesungguhnya aku khawatir, takut kalau seandainya laknat turun kepadamu. Jadi kalau ada pelaku bid'ah, jangan malah antum nongkrong di situ. Ustaz, ana enggak ikut ritual Isra Mi'raj, enggak ikut juga ikut Maulid Nabi, tapi ngantarkan makanannya, ngantarkan minumannya. Sama saja. Paham ya? Antum bikin snacknya itu dibagikan jamaah yang melakukan tabligh akbar di situ. Yang kegiatan ritual Maulid Nabi atau Isra Mi'raj terkena ancaman. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang ritual Maulid Nabi bid'ah enggak? Bid'ah. Ritual Isra Mi'raj bid'ah enggak? Bid'ah. Nah, kalau antum malah ke situ nongkrong, ikut andil membikin apa snack tadi itu, paham ya? Di bagian situ, ikut bagikan air minumnya, kena ancaman juga waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang melestarikan kebid'ahan. Ini bagus sekali nih ya. Nasihat seorang imam Fudail bin Iyad rahimahullah, Fudail bin Iyad rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'ah, dan jangan duduk bersama pelaku bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaika la'nah, karena aku khawatir kalau seandainya laknat turun kepadamu, mengenai dirimu, menimpa dirimu. Allahu musta'an. Nasallahu as-salamatal afiyah. Barakallahu fikum. Hadis ini yang akan setorkan besok insyaallah taala dihafal. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.